Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak, gimana jadinya kalau sebuah jebakan finansial raksasa sengaja disembunyikan di balik sesuatu yang sangat kita percayai? Ya, label keagamaan. Hari ini, kita bakal bongkar habis-habisan sebuah skandal keuangan masif yang baru-baru ini bikin heboh. Taruhannya nggak main-main loh. Kita akan bedah apa yang saya sebut sebagai ilusi halal dan melakukan semacam autopsi pada skandal senilai 2,4 triliun rupiah. Siapkan diri Anda, karena semua fakta yang kita bahas ini murni dari investigasi kepolisian, analisis pakar manajemen, dan riset akademis terbaru. Kita akan bergerak cepat ya, mulai dari kasus PT Dana Syariah, terus kita bongkar modus proyek fiktifnya, ngenalin ciri Ponzi berkedok syariah, sampai ke celah fatal manajemen bisnis. Nanti kita juga lihat gimana otoritas dan teknologi melawan balik. Dan pastinya, kita tutup dengan panduan mutlak buat investasi aman. Yuk, langsung aja! Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ini soal gelombang kejut yang luar biasa besar dari kasus PT Dana Syariah Indonesia. Coba lihat angka ini, 2,4 triliun rupiah dan 15.000 korban. Gila kan? Ini bukan cuma angka di atas kertas, tapi realita pahit di awal tahun 2026. Investigasi Bareskrim mencatat kalau dana sebanyak ini tuh tertahan, macet, dan nggak bisa ditarik sama sekali oleh para pemberi pinjaman. Kebayang nggak sih rasanya? Belasan ribu orang yang niatnya mau ngembangin uang baik-baik, malah terjebak dalam krisis gagal bayar yang super parah. Kepercayaan mereka benar-benar disalahgunakan. Nah, pertanyaan terbesarnya, gimana sih cara mereka ngelakuin ini? Di bagian kedua ini, kita bakal bahas modus operandi dari proyek fiktif mereka. Tapi ingat ya, di sini kita harus memisahkan secara tegas antara oknum nakal ini dengan prinsip keuangan syariah yang asli. Yang paling menarik sekaligus ngeri di sini adalah cara mainnya. Semuanya diatur rapi banget dalam 4 langkah. Pertama, entitas ini diduga asal comot data peminjam lama tanpa izin mereka. Terus, di langkah kedua, data tadi dipakai buat bikin proyek-proyek baru di platform mereka yang diduga kuat, ya fiktif. Masuk ke langkah ketiga, ini kailnya nih. Mereka memancing investor pakai iming-iming imbal hasil tinggi banget, bisa sampai 16 bahkan 18%. Siapa yang nggak tergiur coba? Dan boom, langkah keempat, jebakan ditutup rapat. Tiba-tiba aja semua penarikan dana dihentikan total, modal hilang, untung pun melayang. Benar-benar skema manipulasi data yang kejam. Dari kasus spesifik barusan, mari kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya di bagian ketiga. Gimana sih caranya mengenali tanda bahaya alias red flags dari sebuah Ponzi syariah? Kalau kita sandingkan, bedanya investasi syariah asli sama skema Ponzi itu kayak bumi dan langit. Investasi syariah yang beneran itu selalu mengedepankan bagi risiko atau shared risk. Akadnya super jelas dan 100% fokus ke operasional bisnis nyata. Lah kalau Ponzi, mereka sembunyi di balik jargon-jargon agama, terus nawarin jaminan untung tinggi yang stabil terus-terusan. Di dinamika bisnis yang real, mana ada yang kayak gitu kan? Kontraknya buram, dan ujung-ujungnya fokus utama mereka cuma satu, nyari member baru terus, bukan muterin roda bisnis. Biar lebih gampang ingetnya, ada 5 ciri khas yang harus Anda waspadai. Kita udah bahas soal jaminan untung tinggi yang nggak masuk akal, objek bisnis nggak jelas, fokus rekrut member, dan legalitas yang buram. Tapi coba perhatiin poin kelima ini, testimoni emosional. Ini jebakan Batman banget. Saat Anda minta laporan audit keuangan yang resmi, mereka malah muterin video orang yang sukses lunasin utang atau bisa berangkat umroh gratis gara-gara investasi itu. Mereka tuh sengaja mainin emosi Anda. Ini trik manipulasi klasik banget buat nutupin fakta kalau mereka sebenarnya nggak punya data keuangan yang real. Tapi tahukah Anda, kerusakan itu nggak selalu karena niat nipu dari awal. Di bagian keempat ini, kita akan lihat hal yang nggak kalah penting. Kesalahan-kesalahan fatal dalam manajemen bisnis yang cuma modal label. Berdasarkan temuan dari Universitas Masum, banyak pengusaha pemula yang terlalu sibuk ngurusin tampilan religius, tapi malah lupa sama profesionalitas. Kesalahan paling fatal pertama, ngebongkar kas bisnis buat keperluan pribadi pakai alasan sedekah, tapi nggak pernah dicatat. Wah, kalau arus kas udah campur aduk, bisnis pasti ambruk. Kedua, mereka sering menjanjikan bagi hasil atau nisbah yang terlalu tinggi dan nggak realistis di awal. Yang ketiga lebih miris lagi, kadang mereka nunda-nunda gaji karyawan terus disuruh sabar demi ibadah. Padahal secara prinsip, hak pekerja itu wajib dibayar tepat waktu. Dan puncaknya nih, pas bisnisnya rugi, mereka diam-diam nutupin kerugian pakai pinjaman konvensional yang bunganya tinggi alias riba. Labelnya sih halal, tapi manajemennya benar-benar berantakan. Tapi tenang, sistem pengawasan kita nggak tinggal diam kok. Di bagian kelima ini, kita akan lihat gimana otoritas dan teknologi mulai ngelawan balik.
Ada fakta dari Jurnal Media Hukum Indonesia yang cukup melegakan sekaligus bikin sadar. Antara tahun 2017 sampai 2022, OJK bareng Satgas Waspada Investasi dan dukungan DSN MUI udah berhasil menghentikan 1.178 aktivitas investasi bodong. 1.000 lebih loh. Ini bukti nyata kalau otoritas negara kita terus bekerja dan bersih-bersih. Walaupun ya, kita harus akui, gelombang penipu-penipu ini emang datang silih berganti dengan sangat masif. Nah, dan ini yang keren banget, disinilah teknologi masuk sebagai senjata baru kita. Kenalin, RegTech, atau Regulatory Technology. Buat melawan penjahat digital, otoritas sekarang pakai amunisi canggih kayak Artificial Intelligence, Big Data, dan Blockchain. AI dan Big Data ini tugasnya buat ngedeteksi otomatis pola transaksi yang mencurigakan sedini mungkin, jauh sebelum korbannya berjatuhan. Terus blockchain dipakai buat ngunci data biar super transparan dan nggak bisa diutak-atik sama entitas ilegal. Bisa dibilang ini adalah garis pertahanan masa depan kita. Lalu gimana semua info ini bisa jadi bekal buat kita? Kita masuk ke bagian terakhir, panduan investasi aman. Apa saja langkah praktis yang wajib Anda lakuin? Sebagai investor, Anda itu bos penuh untuk uang Anda sendiri. Jadi, tolong pegang 4 prinsip ini baik-baik. 1. Pahami betul prinsip dasar dan dari mana uang itu dihasilkan. Kalau Anda nggak paham, jangan pernah naruh uang di situ. 2. Verifikasi legalitasnya secara ketat cuma lewat otoritas resmi kayak OJK. Jangan gampang percaya sama selembar sertifikat dari pihak marketing doang. 3. Pakai rasionalitas Anda. Ingat hukum alamnya, nggak ada bisnis legal yang bisa ngasih jaminan untung gede tanpa adanya resiko. Dan 4. Pilih perusahaan yang memang udah mapan dan punya rekam jejak jelas, bukan platform kemarin sore yang cuma jago nebar janji manis. Pada akhirnya, setelah kita sama-sama membedah anatomi skandal triliunan rupiah ini, melihat modus proyek fiktifnya, dan tahu gimana sistem melawan balik, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting. Tanyakan baik-baik ke diri Anda sendiri. Apakah Anda beneran lagi berinvestasi? Atau sebenarnya Anda cuma lagi berjudi tapi kebetulan pakai label syariah? Lindungi aset Anda, perkuat terus literasi keuangan Anda, dan jadilah investor yang cerdas. Makasih banget udah nyimak paparan kita kali ini. Sampai jumpa.